Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Widi Triandri dan rekan-rekan saya yaitu Nailaura Ramadhani, Nuriana Amila Putri, dan Paulina Gokasi Sitanggang. Di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi penting tentang fungsi pasar modal dan prinsip keterbukaan yang menjadi dua pilar utama di sektor keuangan Indonesia. Presentasi ini memberikan pemahaman mengenai fungsi pasar modal dan prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Baik, mari kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat transaksi suatu berharga jangka panjang lebih dari 1 tahun seperti saham, obligasi, dan suku. Berbeda dengan pasar uang yang jangka pendek, pasar modal fokus pada pendanaan besar untuk ekspansi perusahaan. Di Indonesia, Bursa Efek Indonesia atau BEI menjadi pusatnya, memfasilitasi aliran dana dari investor ke emiten secara efisien. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar modal. Yang pertama, jangka panjang. Pasar modal menangani surat berharga dengan tenor lebih dari 1 tahun seperti saham, obligasi, dan suku. Yang kedua, primer dan sekunder. Terbagi pasar primer atau IPO atau penawaran baru, dan sekunder yaitu perdagangan antar investor. Dan yang ketiga, terorganisasi dan diawasi, yaitu transaksi melalui bursa seperti BEI dengan pengawasan OJK, melibatkan pialang dan underwriter. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki fungsi utama sebagai mekanisme pendanaan jangka panjang yang menghubungkan dana idle dari masyarakat atau investor surplus dengan kebutuhan modal emiten atau perusahaan defisit untuk proyek ekspansi besar seperti infrastruktur, pabrik, atau inovasi teknologi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui alokasi sumber daya yang efisien. Yang pertama adalah pendanaan jangka panjang, yaitu perusahaan menerbitkan saham melalui IPO atau obligasi untuk mendanai proyek besar seperti pabrik baru, infrastruktur, atau R&D, sehingga mengurangi ketergantungan pada pinjaman bank yang mahal dan beresiko. Contoh nyata yaitu IPO Gotoh tahun 2022 mengumpulkan uang sekitar 6 triliun untuk ekspansi digital di Asia Tenggara, memungkinkan pertumbuhan tanpa beban utang berlebih. Dan fungsi kedua adalah peluang investasi bagi masyarakat, yaitu investor individu maupun institusi memperoleh imbal hasil melalui capital gain, yaitu kenaikan harga saham, dividen yaitu bagian laba, atau bunga obligasi dengan likuiditas tinggi di pasar sekunder di mana saham bisa dijual beli kapan saja via BEI. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nailaura Ramadhani. Baik, di sini saya akan melanjutkan fungsi pasar modal. Fungsi yang ketiga yaitu pemerataan kesejahteraan. Melalui partisipasi luas masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk retail investor yang mendorong penciptaan lapangan kerja baru via ekspansi perusahaan dan meningkatkan pendapatan nasional melalui distribusi dividen. Fungsi yang keempat yaitu indikator ekonomi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mencerminkan kesehatan perekonomian nasional, di mana kenaikan IHSG ini menandakan optimisme investor terhadap pertumbuhan. Secara keseluruhan, pasar modal mengalokasikan modal secara efisien ke proyek paling produktif, mendukung pertumbuhan PDB Indonesia hingga 5-6% per tahun dengan mempertemukan dana idle masyarakat ke sektor real. Prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Prinsip keterbukaan dalam pasar modal adalah kewajiban emiten, perusahaan publik, serta pihak terkait untuk mengungkapkan seluruh informasi atau fakta material mengenai usaha atau efeknya secara lengkap, tepat waktu, dan akurat.
yang dapat memengaruhi keputusan investor terhadap efek tersebut atau harganya. Prinsip ini dikenal sebagai jiwa pasar modal karena memastikan transparansi, mencegah asimetri informasi, dan melindungi investor dari penipuan atau manipulasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal JO, Undang-Undang PPSK 2023. Tujuannya mencakup menjaga kepercayaan publik, menciptakan mekanisme pasar efisien di mana harga saham mencerminkan nilai intrinsik, serta mencegah fraud melalui pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ruang lingkup prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan mencakup kewajiban emiten, perusahaan publik, anggota bursa, dan pihak terkait untuk mengungkapkan informasi material yang dapat memengaruhi keputusan investasi atau harga efek, meliputi kondisi keuangan operasional, aksi korporasi, resiko, dan konflik kepentingan. Berikut tahapan pelaksanaan 3 level. Primary market. Pengungkapan via prospektur IPO yang detail mencakup profit bisnis, proyeksi keuangan, risiko, dan penggunaan dana sebelum listing di BEI. Secondary market. Laporan keuangan audit tahunan atau kuartalan, laporan transaksi insider, dan informasi rutin lainnya yang dipublikasikan secara berkala. Timely disclosure. Pengumuman fakta material mendadak seperti merger, akuisisi, dividen, litigasi besar, atau perubahan kepemilikan selama lebih 5% dalam waktu 2x24 jam sejak diketahui. Manfaat dan regulasi keterbukaan. Prinsip keterbukaan memiliki 3 fungsi utama menurut Profesor Bismar Nasution. Yang pertama, menjaga kepercayaan publik agar investor yakin berpartisipasi dengan informasi lengkap akurat. Yang kedua, menciptakan mekanisme pasar efisien di mana harga saham mencerminkan nilai intrinsik perusahaan sehingga mengurangi spekulasi. Dan nomor 3, mencegah kecurangan seperti insider trading serta manipulasi harga melalui transparansi real time. Regulasi utama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 85 sampai 92, JO Undang-Undang PPSK Nomor 4 Tahun 2023, kewajiban emiten ungkap informasi material. Selanjutnya POJK Nomor 31 /POJK 04/2008 Standar Laporan Keuangan dan Timely Disclosure. POJK Nomor 37 /POJK Nomor 4 Tahun 2020 Pengecualian dan sanksi keterbukaan. Sanksi OJK denda administratif hingga 100 miliar, pencabutan izin usaha atau delisting saham. Selanjutnya ada hubungan fungsi dan keterbukaan. Prinsip keterbukaan merupakan jiwa pasar modal yang menjadi pondasi agar 4 fungsi utama pasar modal atau pendanaan jangka panjang, peluang investasi, pemerataan kesejahteraan, indikator ekonomi dapat berjalan optimal. Karena tanpa transparansi informasi material, investor kehilangan kepercayaan sehingga dana tidak mengalir ke emiten. Harga saham tidak efisien dan pasar rentan manipulasi. Berikut mekanisme hubungan. Yang pertama ada pendanaan jangka panjang. Prospektif IPO transparan tarik investor besar atau contoh Goto RP6T. Yang kedua ada peluang investasi. Timely disclosure, ciptakan likuiditas dan harga adil. Tingkatkan partisipasi retail. Yang ketiga ada pemerataan kesejahteraan. Keterbukaan lindungi investor minoritas dari fraud. Dorong inklusi. Yang keempat ada indikator ekonomi.
Informasi akurat, jadikan IHSG barometer kredibel pertumbuhan PDB. Dan di slide terakhir ada kesimpulan. Pasar modal memiliki 4 fungsi utama yang saling terkait. Pendanaan jangka panjang melalui IPO dan obligasi untuk ekspansi perusahaan tanpa ketergantungan bank. Peluang investasi bagi masyarakat via capital gain, dividen, dan bunga dengan likuiditas tinggi. Pemerataan kesejahteraan melalui partisipasi luas yang menciptakan lapangan kerja, serta distribusi kekayaan, serta peran sebagai indikator ekonomi nasional di mana IHSG mencerminkan kesehatan perekonomian dan mendukung pertumbuhan PDB 5-6% per tahun melalui alokasi modal efisien. Prinsip keterbukaan menjadi pondasi krusialnya dengan 3 tahap pelaksanaan: primary market atau prospektus IPO, secondary market atau laporan keuangan rutin, dan timely disclosure atau pengumuman mendadak dalam 2x24 jam yang mewajibkan emiten mengungkap informasi material secara lengkap, tepat waktu, akurat, sehingga sinergi keduanya mencegah fraud seperti kasus Hero Supermarket dan Jiwasraya, menciptakan pasar adil di bawah regulasi OJK Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Jo PPSK 2023, serta mendukung ekosistem inklusif dan berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.